Anak kembali di spesial report wajah baru wakil rakyat di iNews. Pemirsa, sebelum berangkat ke gedung DPR, musisi Ahmad Dhani menceritakan sejumlah persiapannya. Ahmad Dhani juga menyebut siap ditempatkan di komisi manapun dan dia juga menyinggung akan terjadi perubahan besar dalam industri musik. Persiapannya ya jas baru aja. Terus sepatunya nggak sama dengan biasanya ini sepatunya. Lebih formal. Iya, lebih formal. Dari kapan nyiapinnya Pak Dik? Hah? Dari kapan nyiapinnya jas itu? Oh, ini disiapin sama Pak Sekjen Gerindra. Iya, katanya Mbak Mulan kurang bagus katanya, tapi ya gimana lagi, emang harus nggak bagus. Ya kan supaya sama semua, bener nggak? Kalau saya pakai yang bagus, ntar saya paling bagus sendiri ntar. Pak De, harapannya nanti ditempatin di komisi berapa Pak De? Terserah mau komisi berapa aja nggak ada masalah. Tapi harapannya? Di mana? Pengennya di mana? Pengen saya di mana aja nggak ada masalah. Pengen di mana aja saya bisa. Yang pengen Pak Dik perjuangkan ya Pak? Ya yang nomor satu saya ingin memperjuangkan industri musik dulu yang paling nomor satu. Setelah industri musik beres baru memperjuangkan yang lain. Jadi memang tujuannya yang memperjuangkan industri musik gitu. Pak Dik mungkin kan Nomor satu ya tujuan utama ya. Yang lain-lain bukannya tidak memperjuangkan yang lain, tapi yang nomor satu yang menjadi korps saya kan musik, ya kan. Memperjuangkannya seperti gimana sih Mas Dan? Apa memperjuangkan revisi undang-undang? Oh semuanya pokoknya nanti lihat aja nanti akan ada perubahan besar pokoknya dalam industri musik. Bocoran lah. Ya pokoknya nanti akan semuanya simultaneously. Simultaneously itu bahasa Indonesianya itu simultan ya, secara simultan. Industri musik akan dikelola oleh menteri, terus anggota DPR dan semuanya akan simultan. Pak Dik mungkin sepasang selebriti pasangan suami istri juga sama-sama jadi anggota DPR. Sama-sama lolos seperti apa nih perasaannya Pak Dik? Ya senang lah, bisa sama istri terus kan. Pemirsa, kita akan kembali memantau bagaimana jalannya jelang pelantikan anggota DPR RI terpilih di Kompleks Senayan, Jakarta Selatan, di mana sejumlah anggota DPR terpilih juga sudah hadir sejak pagi tadi. Dan rencananya hari ini akan dimulai pada pukul 9 pagi hari ini. Di mana upacara pengucapan sumpah atau janji anggota DPR diagendakan akan dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kemudian sumpah janji anggota DPD pada pukul 10.35 lebih 35 menit. Lalu pengucapan sumpah janji anggota MPR RI pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan hari ini ada sekitar 700 atau sebanyak 580 anggota DPR dan 152 anggota DPD yang akan diambil sumpahnya yang digelar di Gedung Nusantara MPR DPR DPD RI di Senayan, Jakarta. Di mana mereka akan mengucapkan sumpah janji di hadapan sidang paripurna Dewan untuk memulai tugas sebagai anggota DPR untuk 5 tahun ke depan. Dan beberapa anggota Dewan terpilih juga telah hadir, di mana banyak wajah-wajah baru di Senayan. Seperti tadi ada public figure Surya Utama atau Uya Kuya dari Partai PAN yang tadi juga telah hadir dan siap dilantik, diambil sumpah janjinya sebagai anggota DPR. Lalu tadi ada Arzetti Bilbina dari PKB, ada Nafa Urba dari Nasdem. Lalu tadi sebelumnya juga Ahmad Dhani yang tadi diwawancarai di mana persiapannya ketika sebelum berangkat menuju Gedung Senayan di rumahnya. Lalu nama-nama lain ini juga yang sempat menghebohkan jagat maya begitu ya, karena komedian Komeng yang terpilih menjadi anggota DPD RI. Dan kita juga tengah menanti kehadiran Komeng di Gedung Senayan, Jakarta. Nah, pemirsa, di layar kaca Anda ini adalah situasi terkini di dalam gedung paripurna di DPR Senayan, Jakarta.
di mana para anggota Dewan terpilih telah hadir ditemani para keluarga untuk mengucap sumpah dan janjinya sebagai anggota Dewan untuk 5 tahun ke depan. Tidak hanya mengenakan jas resmi atau jas formal begitu, beberapa di antaranya juga ada yang mengenakan aksesoris khas daerah masing-masing. Dan ada sekitar 5.000 personel pengamanan yang disiapkan oleh Polda Metro Jaya untuk mengamankan pelantikan di DPR ini, di mana nanti disebar di sejumlah titik. Nah, pemirsa, kita lihat musisi Ahmad Dhani sudah hadir beserta istrinya Mulan Jameela yang sama-sama ini juga terpilih menjadi anggota DPR RI. Dan tadi juga kita sudah lihat di mana sudah hadir Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala telah hadir juga di gedung DPR, dan kita lihat ini rombongan, sepertinya rombongan Presiden ini juga akan atau sudah memasuki kawasan kompleks DPR Senayan. Dan kita lihat 3 rombongan Ketua MPR RI, ada Bambang Susatyo yang telah memasuki gedung Parlemen Senayan, Jakarta. Di mana nanti pemirsa upacara atau pengucapan sumpah janji anggota DPR ini sebelumnya akan didahulukan dengan Ketua KPU yang mengumumkan anggota tertua dan termuda DPR, DPD, dan MPR. Kemudian nanti Sekjen DPR juga akan mengumumkan pimpinan sementara DPR, DPD, dan MPR. Sebelum akhirnya nanti menentukan ketua definitif DPR, DPD, dan MPR RI untuk periode 5 tahun ke depan. Lalu nanti upacara pengucapan sumpah janji anggota DPR akan dimulai pada pukul 10 dari berdasarkan rundown yang diberikan. Kemudian dilanjutkan dengan upacara pengucapan sumpah janji anggota DPD pada pukul 10:35. Kemudian untuk upacara pengucapan sumpah janji anggota MPR dilaksanakan pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan nanti penyerahan atau pengucapan sumpah janji anggota MPR ini dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung. Begitu juga dengan anggota DPR serta anggota DPD. Dan pemirsa, kita juga akan mendengarkan ini pernyataan dari calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil yang hadir untuk menemani atau mendampingi istrinya Atalia yang lolos sebagai anggota Dewan atau anggota DPR RI dari Dapil Jawa Barat. Mendampingi Ibu yang terpilih sebagai anggota DPR, dan Bu Cinta memilih Komisi 8 ya, bidang kebencanaan, di bidang sosial, perempuan dan anak sesuai minat dan bidangnya. Mudah-mudahan dilancarkan urusan. Hari ini datang dengan siapa aja, Pak? Selamat Bapak. Sama ya, orang tuanya Ibu mertua saya. Oke ya. Siapanya mungkin kagetin apa aja? Gak ada persiapan, datang aja mendampingi aja. Ini hari bahagia istri saya. Harapannya mungkin Pak untuk periode ini Ibu Atalia. Harapannya Indonesia makin maju. Posisinya mungkin
Harapannya suaminya gubernur Jakarta, istrinya fokus di DPR. Bu Cinta berkorban tidak maju wali kota Bandung kan? Oke ya, terima kasih. Ada Arya Bima. Kamil, calon gubernur Jakarta ini menyempatkan diri begitu ya pemirsa di tengah-tengah kesibukan kampanyenya, dan ternyata istrinya terpilih dari Partai Golkar sebagai anggota DPR RI Dapil Jawa Barat. Kalau tadi ini kelakarnya begitu ya, Ridwan Kamil lucu sekali, di mana membiarkan atau menyemangati istrinya berjuang di anggota atau di DPR, sementara Ridwan Kamil berharap ia terpilih menjadi gubernur Jakarta. Dan beberapa wajah yang tidak asing begitu pemirsa ini juga sudah mulai hadir dan sudah mulai duduk bersiap untuk mengikuti acara atau upacara pelantikan atau upacara pengucapan sumpah janji anggota DPR, DPD dan juga MPR. Kalau tadi sebelumnya diwawancara begitu, tadi ada artis atau selebriti Uya Kuya atau Surya Utama ini juga yang terpilih menjadi anggota DPR, di mana tadi dia juga sempat menyinggung mengenai kinerja Mendikbud begitu, dan berharap bahwa nanti begitu ia menjalankan tugas mendapat amanat menjadi anggota dewan, ia dapat menjalankan dan juga bertanggung jawab terhadap aspirasi warga yang telah memilihnya. Dan banyak yang tidak tahu bahwa ternyata Uya Kuya atau Surya Utama ini latar belakangnya adalah sarjana ilmu politik Universitas Indonesia, di mana ia tadi juga mengklaim bahwa selama 4 tahun terakhir ini sudah sering atau kerap mengangkat isu-isu sosial yang diangkatnya dalam podcastnya begitu, dan tidak hanya untuk mengejar rating, namun ia mengaku bahwa Uya Kuya ini berjanji atau mengawal isu dan juga tidak berjanji tidak ditunggangi kepentingan-kepentingan tertentu. Dan pemirsa, kita akan kembali bergabung bersama dengan Nadia Valeri yang saat ini sudah bersama dengan Jamaluddin Malik yang dikenal mengenakan kostum Ultraman saat kampanye. Kita akan bergabung dengan Valeri. Silakan Valeri. Ya pemirsa, salah satu momen unik di sidang paripurna pengucapan sumpah janji anggota DPR, DPD dan juga MPR RI periode 2024-2029 adalah kehadiran salah satu anggota dewan yang mengenakan kostum superhero ataupun karakter animasi. Langsung saja kita tanyakan kepada Pak Jamaluddin Malik dari anggota DPR Dapil Jawa Tengah 2. Selamat pagi Pak Malik, bisa terdengar suara saya? Ya, bisa. Pak Malik, kenapa memilih memakai kostum ini Pak? Karena memang dari awal kita udah membentuk sebuah karakter yang dimana kita bisa diingat oleh masyarakat, seperti itu. Ada pesan khusus atau makna di balik penggunaan kostum Ultraman ini? Ya, semoga menjadi yang terbaik lah, amanah, karena kita dipercaya sama warga kita, khususnya Dapil Jepara Kudus Demak. Ya. Pak Malik, dan ini juga merupakan salah satu momen unik ya, di saat yang lain anggota dewan mengenakan pakaian kebaya dan juga pakaian formal, tapi Pak Malik memilih untuk mengenakan kostum karakter animasi. Terima kasih Pak Malik dan sukses, semoga setelah dilantik bisa amanah dan juga menyerap aspirasi mewakili jutaan rakyat Indonesia. Terima kasih Pak Malik, sehat selalu, selamat pagi. Ya, selamat pagi juga.
Ya, pemirsa, itu tadi perbincangan kami dengan salah satu anggota Dewan yang hari ini memang mengundang perhatian dari warga ataupun juga dari pengunjung Gedung Nusantara 2 Kompleks Parlemen Senayan Jakarta karena mengenakan kostum karakter animasi dari kostum Ultraman. Dan ini juga tadi ketika ditanyakan tidak ada maksud tertentu, namun juga nantinya tentunya untuk menghormati dari jalannya sidang paripurna pengucapan Sumpah Janji akan berganti kostum. Baik, terima kasih Valerie. Tadi menarik sekali ya pemirsa gitu kalau kita lihat berbeda. Kalau yang lain tadi pakai kebaya, pakai jas, ini pakai kostum Ultraman. Tapi tadi tentunya ya kan ganti baju gitu ya karena memang ada ketentuan khusus, ada syarat khusus untuk mengikuti upacara ini. Tapi jangan sampai nanti Jamaluddin Malik ini saat bersosialisasi atau menjalankan tugasnya menggunakan gaya Ultraman begitu ya, yang seperti ini gitu ya. Ini sebuah terobosan dan keunikan sendiri gitu ya. Kita berharap bahwa nanti Pak Jamaluddin Malik ini menjadi anggota dewan yang benar-benar bisa memperjuangkan aspirasi rakyat ke depannya. Terima kasih Valerie dan juga tadi Pak Jamaluddin Malik yang telah bergabung bersama kami. Kita akan lihat bagaimana nanti dia akan menjalankan tugasnya, menjalankan amanatnya sebagai anggota dewan.